Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Florianus Darut. Biasa dipanggil Parian. Saya mengampu mata pelajaran informatika kelas 7 dan kelas 8. Jadi itu saja untuk perkenalannya. Ketika Bu V terpilih sebagai kepala sekolah penggerak, apa yang Bapak rasakan? Baik, yang pertama untuk terpilihnya Ibu V selaku pimpinan lembaga di sini sebagai kepala sekolah penggerak, saya kurang terlalu paham karena saya belum wilayah SMP Negeri 4 Pocoranaka. Oh, jadi Bapak baru masuknya Saya tanggal masuknya Juli 2022. Juli Ya, Juli 2022. 2022. Oke, terus kalau boleh saya tahu Bapak ini ditugaskan untuk apa, Pak? TIK kan berarti mengajari anak menggunakan Chromebook kah? Nah, oh seperti itu. Tapi ikut membantu di dalam pembuatan media sosial di sini nggak, Pak? Misalnya Bapak jadi operator, misalnya ini upload nih untuk ke YouTube. Apakah di sekolah sudah punya YouTube? Baik, untuk media sosial yang sekolah punya, sepengetahuan saya belum. Oh, Saya belum ada, ya, belum. Tapi Bapak paham tidak dengan program sekolah penggerak dan kurikulum merdekanya ini? Baik, untuk itu jujur memang dari awal ketika saya datang ke sini Juli 2022 itu yang pertama saya kan berasal dari sekolah yang belum menerapkan kurikulum penggerak. Nah, sekolah penggerak itu kurikulum merdekanya belum. Kemudian yang kedua, saya dari sebelumnya mengajar mata pelajaran IPS sesuai basic saya. Nah, ketika sampai di sini dikasih tantangan bagi saya untuk membawakan mata pelajaran informatika. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak tuh? Yang istilahnya notabene guru IPS tapi ditunjuk sebagai TIK. Pasti kan Bu V punya kualifikasi, Pak, yang menurut beliau, wah ini Bapak ini layak nih. Gini. Kira-kira apa tuh tantangan yang Bapak hadapi? Baik, yang pertama tentunya itu bagi saya sebuah tantangan. Saya melihatnya seperti itu. Saya merasa ini sebuah tantangan dengan pertimbangan kenapa harus saya yang dipilih untuk membawakan itu. Itu nilai plusnya buat saya. Bapak saya berpikir tentunya Ibu V selaku pimpinan memberikan tantangan ini bagi saya. Mungkin beliau melihat ada kelebihan-kelebihan khusus bagi saya, sehingga saya menganggapnya itu sebagai sebuah tantangan bagi saya. Oke, Pak. Kira-kira dalam jadwal pendampingan ke anak-anak seminggu berapa kali, Pak, untuk TIK-nya, Pak? Untuk TIK sesuai jadwalnya, yaitu untuk kelas 7-nya sekali satu minggu, begitu juga kelas 8 sekali dalam satu minggu selama 2 jam pelajaran. Kira-kira dengan digitalisasi sekolah apa yang sudah Bapak lakukan? Anak-anak diajarkan apa aja nih, Pak? Apakah sudah pernah masuk ke rumah belajar? Untuk ke rumah belajarnya belum. Oh, belum. Tapi kalau untuk pembelajaran diajak untuk melihat YouTube gitu, misalnya untuk pemenuhan pembelajaran apa, video apa yang mendukung kegiatan pembelajaran, ada nggak Bapak membantu guru-guru lain? Oh ya. Untuk pembelajarannya di kelas, pada saat pertama kali masuk, memang saya menganjurkan anak-anak untuk membawa HP setiap jam pembelajaran informatika. Nah, tidak tahu untuk pembelajaran lain kan katanya sebelumnya untuk alat elektronik seperti HP itu kan dilarang dibawa ke sekolah. Tapi untuk pengecualiannya untuk pembelajaran saya menganjurkan anak-anak untuk membawa hanya pada saat kegiatan pembelajaran informatika. Setelah itu kamu boleh titipkan ke Bapak Ibu guru atau ke piket. Bapak pernah merancang yang program TIK tapi berbasis P5 tidak? Apa ikut berkontribusi dalam kegiatan yang seperti kemarin itu, Pak? Ya, Nyusun apa? berkontribusi. Ya, kira-kira kontribusi Bapak apa tuh? Yang pertama pada saat penyusunan modul pembelajaran itu semua Bapak Ibu guru dilibatkan. Dan kebetulan saya juga termasuk di bagian itu. Bagian yang apa tadi, poster? Penyusunan modul. Oh, modul, Bapak modul. Penyusunan modul, kemudian di aksinya kemarin di kampanye. Oh, Bapak sebagai kampanye. koordinator di sini. Nah, kira-kira ada inovasi apa tuh, Pak, yang Bapak temukan baik dari anak-anak kemudian dari para guru itu sendiri, khususnya Bapak nih, inovasi yang pembelajaran 5P itu, Pak?
Untuk di semua bidang. Semua bidang ya. Baik, kalau pembelajaran di dalam kelasnya ada salah satu inovasi yang mungkin kemarin karena disadarkan atau diketahui oleh orang lain. Bagi saya sebenarnya itu ya merupakan hal yang respon yang merupakan kayak spontanitas. Misalnya pada saat kegiatan pembelajaran pembentukan di kelompok belajarnya. Nah, kelompok belajar yang saya bagikan di situ ada 3, audio, kemudian visual dan kinestetik. Nah, kemudian ada satu lagi intrapersonal yang memang pada saat itu di anak-anak di kelas 7 ada salah satu peserta didik yang dari ketiga gaya itu tidak masuk kelihatannya, tidak masuk di ketiga gaya itu, akhirnya diberikan kelompok tersendiri yaitu intra, di mana di situ guru harus memberikan fokus yang penuh. Nah, kemudian seiring perjalanan dari 4 yang sudah diterapkan, ketika saya masuk di setiap kelompoknya masih ada yang rada-rada bingung begitu, Bu. Rada-rada bingung. Saya menjelaskan, menyampaikan, masih juga bingung. Saya punya inisiatif, coba mungkin dengan bahasa saya di antara kalian ini ada yang mungkin belum paham dengan bahasa saya. Coba di antara kelompok ini siapa yang dianggap bisa saya tunjuk, coba kamu menjelaskan ke teman-teman yang lain. Mungkin dengan cara bahasa kamu, gestur kamu, dia bisa memahami. Dan ternyata itu lebih ampuh. Jadi model tutor sebaya itu ya Pak ya? Sebaya. Oke. Nah, kemarin ketika anak-anak itu pentas di depan Bapak Ibu guru, ya khususnya Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Jujur Ibu, saya sangat bangga dan ya ekspektasinya bagi saya itu luar biasa. Karena pada saat latihan saya tidak menemukan hal-hal yang mereka tampilkan kemarin. Justru pada saat latihan ada banyak kekurangan dan juga ya, talent-talent mereka yang mungkin tersembunyi. Tapi pada saat tampil saya bahkan tidak pernah menyangka seperti itu. Ya, luar biasa bagi saya. Kira-kira nih Pak, apa ya, tanggapan orang tua Pak dengan model pembelajaran seperti ini gimana Pak? Responnya positif, negatif? Ya, sejauh yang saya temui orang tuanya, khususnya misalnya pada saat pulang sekolah atau pada saat goyon misalnya di luar lingkungan, saya sempat menanyakan, kalau itu sebagai orang tua ini bandingkan, kan misalnya ada anak sebelumnya yang sekolah di tempat lain, kemudian pernah sekolah di sini sebelumnya sebelum menerapkan kurikulum yang baru, kira-kira bagaimana? Nah, bagi mereka justru kami senang kalau yang sekarang kebiasaan kami tidak tahu kurikulum atau apa, tapi untuk anak-anak sekarang kami senang, mereka itu sepertinya lebih aktif belajarnya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan mereka yang mereka tunjukkan ke kami selaku orang tua yang kami belum dapatkan sebelumnya. Dalam arti responnya positif bagi mereka. Kira-kira apa nih Pak harapan untuk kami di pusat, kemudian Pemda dan UPT? Baik, harapan kalau saya lihat sendiri kan untuk kurikulum Merdeka ini banyak aktivitasnya. Kemudian yang menjadi kendala dan mungkin harapan bagi kami ya, dari penerapan kurikulum itu kan banyak aktivitas. Mungkin bisa untuk penunjang aktivitas itu. Misalkan kalau saya contohkan untuk mata pelajaran saya sendiri kan informatika. Di sini kan banyak aktivitas yang langsung berhadapan dengan laptop atau komputer PC, sehingga harapannya mungkin sebagai penunjang dari kurikulum ini kan disediakan fasilitasnya. Terus untuk Pemda? Untuk Pemda mungkin seperti itu, diberalokasikan bantuan dalam bentuk peralatan atau kalau bisa mungkin dalam bentuk lab untuk sehingga kegiatannya ya? kan jadi sinkron. Oke. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, mayoritas pekerjaan orang tua siswa di sini apa Pak? Mayoritasnya petani. Petani ya Pak. Kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar seperti apa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kalau sejauh penglihatan saya sebagian besarnya mungkin menengah ke bawah. Oke, Hanya mungkin tidak sampai 5% yang menengah ke atasnya. Oh gitu. Terus kalau untuk kondisi lingkungan sekolah? Kalau kondisinya ya sangat mendukung. Amankah gitu? Aman, untuk sementara aman, baik dari itunya. Kemudian kalau segi relasi sosialnya saya pikir ya mungkin sangat mendukung segala kegiatan yang terjadi di sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak Rian. Keren.